Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putra Vandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan bab mengenai penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Adapun submateri yang akan saya bahas pada bab ini yaitu yang pertama ada biaya konversi, yang kedua ada penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, yang ketiga ada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, dan yang keempat ada penyusunan anggaran beban usaha. Materi yang pertama yaitu biaya konversi. Biaya konversi yaitu biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Biaya konversi terdiri dari biaya produk langsung atau BTKL dan biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL itu disebut sebagai biaya produk langsung atau direct product cost. Sedangkan biaya overhead pabrik atau BOP disebut sebagai biaya tak langsung atau indirect product cost. Biaya langsung berhubungan dengan unit produksi seperti langsung buruh bersama-sama dengan alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang dikeluarkan dalam mengubah bahan menjadi barang jadi. Materi yang kedua yaitu penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung dalam mengolah produk sebuah perusahaan. Upah untuk tenaga kerja langsung ini disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tak langsung itu disebut sebagai biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Nah, biaya tenaga kerja tak langsung ini merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung ini terlebih dahulu harus ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk, lalu jam kerja standar tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Misalnya jam standar tenaga kerja itu ditentukan untuk membuat 1 botol kecap biaya jam standar tenaga kerja langsung ditentukan untuk membuat 1 botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam dan tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TST ditentukan per jam yaitu Rp500. Dengan demikian, biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau BTKLSP untuk membuat 1 botol kecap yaitu 0,1 jam dikali dengan Rp500, yaitu sama dengan Rp50. Setelah jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL ditetapkan, kemudian disusunlah jam kerja standar tenaga kerja langsung. Rumus yang digunakan untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai yaitu JKST sama dengan P dikali JSTKL. Sedangkan rumus untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung itu adalah BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Materi yang ketiga yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi, sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Tujuan dari penyusunan anggaran BOP adalah yang pertama untuk mengetahui penggunaan biaya secara efisien, yang kedua menentukan harga pokok, yang ketiga mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan, dan yang keempat sebagai alat pengawasan BOP. Materi yang keempat adalah penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan produk perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jualan atau cost of sales,
Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Beban penjualan yaitu beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ini bersifat tetap. Tetapi ada juga yang bersifat variabel. Besar kecilnya beban penjualan itu dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, semakin kecil beban penjualan variabel. Yang kedua ada beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum ini merupakan beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Contoh dari beban administrasi dan umum yaitu seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum ini biasanya bersifat tetap. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.